kami ucapkan kepada rekan-rekan sekalian yang telah datang untuk mendengarkan seminar tentang sangkakala ketiga pada Sabat siang ini. Jadi pada Sabat siang ini kita akan memulai kembali untuk membahas sangkakala ketiga. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada siang hari ya Tuhan, kami kembali menghadap hadapan-Mu untuk mengucap terima kasih atas pimpinan Tuhan kami, sehingga pada hari Sabat siang ini Tuhan, kami dapat berkumpul untuk mempelajari firman-Mu. Buka hati pikiran kami Tuhan, dengan demikian firman yang akan kami pelajari akan dapat kami mengerti, dan semua itu akan lebih menguatkan iman percaya kami untuk lebih dekat kepada Tuhan dan mempersiapkan kami semua Tuhan di dalam menantikan Yesus yang dua kali. Tuntun kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dengan demikian kami akan bisa mengerti apa yang akan kami pelajari pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi judul kita pada Sabat ini adalah sangkakala ketiga. Kita sudah bahas sangkakala pertama, kedua, dan sekarang kita akan membahas sangkakala ketiga. Sangkakala pertama melambangkan kehancuran Yerusalem karena orang Yahudi menganiaya Yesus dan menyalibkannya, sehingga Kekaisaran Romawi menghancurkan kota Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Sangkakala kedua menggambarkan peristiwa sejarah yang menggambarkan jatuhnya Kekaisaran Romawi. Karena Kekaisaran Romawi menganiaya umat Tuhan, yaitu orang-orang Kristen pada abad permulaan. Sehingga bangsa barbar menghancurkan Kekaisaran Romawi pada tahun 476 Masehi. Dua sangkakala pertama, yaitu bunyi sangkakala pertama dan sangkakala kedua, menyerukan penghakiman atas bangsa-bangsa yang menyalibkan Yesus dan yang menganiaya Jemaat yang mula-mula atau orang-orang Kristen yang mula-mula. Yerusalem yang memberontak dan Kekaisaran Romawi. Sangkakala ketiga. Kita akan baca dulu tentang sangkakala ketiga di dalam Wahyu 8 ayat 10 sampai dengan 11. Saya akan baca ayat 10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Ada beberapa lambang yang akan kita bahas dalam sangkakala ketiga. Pertama, bintang besar menyala-nyala seperti obor. Yang kedua, sepertiga sungai-sungai dan mata air. Yang ketiga, Absintus. Yang keempat, sepertiga menjadi Absintus. Dan yang kelima, banyak orang mati karena air menjadi pahit. Konteks sejarah. Mungkin ada sedikit keraguan bahwa bintang jatuh dari sangkakala ketiga mengacu pada pengertian utama untuk setan. Bintang ini tidak dapat merujuk pada jatuhnya setan dari surga, karena itu terjadi sebelum minggu penciptaan. Selain itu, juga tidak dapat merujuk pada setan jatuh dari surga ketika Yesus disalib. Ini bisa kita baca dalam Yohanes 12 ayat 31 sampai dengan 33 dan Lukas 10 ayat 18. Mari kita lihat Yohanes 12 ayat 31 sampai dengan 33 dan Lukas 10 ayat 18. Yohanes 12 ayat 31 sampai dengan 33. Saya akan baca ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Ayat 32, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya
ia akan mati. Dan di dalam Lukas 10 ayat 18 dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Peristiwa sangkakala ketiga terjadi pada masa kekristenan. Setelah jatuhnya Yerusalem, yaitu pada sangkakala pertama, dan jatuhnya Kekaisaran Romawi, yaitu pada sangkakala kedua. Meskipun sangkakala ini tidak dapat merujuk pada jatuhnya setan dari surga di awal atau di salib, namun bahasa ini mengingatkan pada jatuhnya Lucifer dari surga sebagaimana dijelaskan dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 dan Wahyu 12 ayat 7 sampai dengan 9. Saya akan baca Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 14. Di mana dikatakan di situ tentang jatuhnya Lucifer. Ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hei yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Itulah keinginan Lucifer atau setan. Dalam Wahyu 12 ayat 79 dikatakan, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Hubungan terminologis antara sangkakala ketiga dan Yesaya 14 dan Wahyu 12 menyebabkan sedikit keraguan bahwa kejatuhan setan menjadi latar belakang dari sangkakala ketiga. Setan, bintang fajar yang semula sempurna, murtad dan menjadi bintang jatuh. Dia kemudian mencemari dan meracuni Adam dan Hawa dengan ajaran-ajarannya yang menyesatkan, dan melalui mereka seluruh umat manusia jatuh dalam dosa. Hasilnya adalah bahwa seluruh manusia berada di bawah hukuman mati. Ini bisa kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 6 dan ayat 19. Kita baca. Kejadian 3 1 sampai dengan 6. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Itulah tipuan setan yang pertama. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Artinya apa? Kita hidup terus. Itulah tipuan setan yang pertama. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Itulah tipuan setan yang kedua. Kamu akan menjadi seperti Allah. Selanjutnya, tahu tentang yang baik dan yang jahat.
itu adalah tipuan yang ketiga. Seharusnya yang tahu tentang yang baik dan yang jahat hanya Allah saja. Tetapi di sini dikatakan, kalau kamu makan buah itu, kamu akan seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi seharusnya kalau manusia tidak jatuh ke dalam dosa, manusia akan hidup terus dengan memakan buah pohon dari pohon kehidupan. Tapi dengan manusia jatuh ke dalam dosa, maka kutuk diterima oleh manusia pertama, Adam dan Hawa, sehingga dikatakan di sini, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jatuhnya bintang ini menggambarkan kemurtatan besar yang mencemarkan gereja dari dalam ketika kekuasaan agama pada waktu itu yang di Roma naik ke tampuk kekuasaan akibat dari kekacauan yang dilakukan oleh orang-orang barbar yang masih tinggal di Kekaisaran Romawi. Pertanyaannya adalah, prinsip apa yang memungkinkan kita untuk mengatakan bahwa bintang jatuh mewakili setan serta kemurtatan dari kekuasaan Roma, pemerintahan Roma dan pemerintahan keagamaan yang digabungkan? Ada 3 jawabannya. Pertama, apa yang Alkitab katakan ialah setan melakukan aktivitasnya melalui kekuatan manusia yang murtad. Wahyu 12 ayat 4 memberitahu kita bahwa naga itu berdiri di sebelah wanita itu untuk menelan anaknya segera setelah anak itu lahir. Kita baca Wahyu 12 ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Setan tidak melakukan sendiri, melainkan setan melakukan melalui wakilnya, yaitu Herodes. Dalam hal ini, Ellen White menulis, jadi sementara naga semula mewakili setan, itu dalam pengertian sekunder adalah simbol dari roba kekafiran. Demikian juga ketika Roma kafir memberikan tahtanya kepada kekuasaan negara dan kekuasaan agama yang bergabung, Ellen White menggambarkannya sebagai naga yang memberikan tahtanya kepada kekuasaan negara dan kekuasaan agama yang bersatu. Pada abad ke-6, kekuasaan keagamaan dan kekuasaan negara yang bersatu telah menjadi kuat. Tempat kedudukan kekuasaan ditetapkan di kota kekaisaran. Dan Uskup Roma diumumkan sebagai kepala atas seluruh gereja. Kekafiran telah memberi tempat bagi kekuasaan agama dan negara yang bersatu. Naga itu telah memberikan kepada binatang itu
kekuatannya, dan tempat duduknya, dan otoritas yang besar. Wahyu 13 ayat 2. Di akhir zaman, Ellen White menunjukkan kata naga dan raja bergantian. Raja dan penguasa dan gubernur telah menempatkan nama, ya kan, yang ada di situ, yaitu tanduk kecil, pada diri mereka sendiri dan direpresentasikan sebagai naga yang pergi berperang dengan orang-orang kudus. Dan mereka yang menuruti hukum-hukum Allah dan yang memiliki iman Yesus. Kedua, Daniel 7 dan Wahyu 13 memberitahu kita bahwa tanduk kecil atau binatang yang keluar dari dalam laut itu menganiaya orang-orang kudus selama 3,5 tahun atau 42 bulan. Namun Wahyu pasal 12 menyajikan gambaran yang paralel tetapi berbeda dalam penyajiannya. Ayat tersebut memberitahu kita bahwa penganiayaan adalah pekerjaan naga selama 3,5 tahun atau 1260 hari. Ayatnya dalam Wahyu 12 ayat 6 dan Wahyu 12 ayat 13 sampai dengan 14. Kita baca Wahyu 12 ayat 6 dan ayat 13 sampai dengan 14. Ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari. Di sini 1260 hari lamanya. Ya kan? Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ural itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. 1 masa artinya 1 tahun. Jadi kalau di sini katakan 1 masa dan 2 masa dan setengah masa artinya adalah 3,5 tahun. Jadi kalau 3,5 tahun dikalikan 360 hari, karena 1 tahun adalah 360 hari, itu sama dengan 1260 hari. Sama dengan yang di ayat 6 tadi. Jadi kita bisa membandingkan Daniel 7 dan Wahyu 13 dengan Wahyu 12. Kita menemukan bahwa setan memerintah selama 1260 tahun melalui utusannya, yaitu tanduk kecil. Ketiga, 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4 secara eksplisit memberitahu kita bahwa manusia berdosa akan meninggikan dirinya seperti Tuhan, bahkan sampai duduk di bait Allah dari Tuhan dan mengaku sebagai Tuhan. Kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai dengan 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Bahasanya sangat mirip dengan apa yang setan coba lakukan di awal ketika dia diusir dari surga. Yang tadi kita baca ayatnya dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 14. Faktanya ayat tersebut memberitahu kita bahwa setan akan memberi kekuatan kepada manusia berdosa. Ayatnya terdapat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9. Kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib
tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Latar belakang gagasan yang diungkapkan di atas adalah bahwa setan untuk mencapai tujuannya tidak bekerja secara pribadi, melainkan melalui benih atau wakilnya. Apa yang dia tidak bisa capai di surga, maka yang dia lakukan di bumi adalah melalui wakilnya. Seperti Kristus bekerja melalui benih atau tubuhnya, yaitu gereja, untuk mencapai tujuannya di bumi. Begitu juga setan. Setan dan wakil setan. Di bukit pencobaan, setan berusaha merekrut Yesus. Di sini kejadiannya ada setelah Yesus dibaptis. Kita tahu semuanya, setelah Yesus dibaptis, Yesus dibawa ke padang gurun. Sebagai wakilnya, dengan menawarkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaan mereka. Tetapi Yesus menolak tawaran itu. Namun pada abad keempat, zaman Konstantin, setan menawarkan hal yang sama, yaitu kerajaan kepada pimpinan agama di Kekaisaran Roma pada waktu itu, dan dia menerima tawaran itu. Dengan demikian, ketika kekuasaan agama pada waktu ada di Kekaisaran Romawi, menerima kerajaan-kerajaan dunia dengan segala kemuliaan yang ada, maka itu akan menjadi wakil setan untuk melakukan perintahnya di bumi. Setan tidak mencapai tujuannya secara langsung, melainkan dengan wakilnya atau diri lainnya. Dalam hal ini, Ellen White menggambarkan ini. Ada satu yang ditunjukkan dalam nubuatan sebagai manusia berdosa. Dia adalah wakilnya dari setan. Mengambil saran setan tentang hukum Tuhan, yaitu sebagai tak tergantikan sebagai tahtanya. Manusia berdosa ini masuk dan mewakili dunia bahwa dia telah mengubah hukum itu. Dan bahwa hari pertama minggu itu bukanlah ketujuh sekarang yang adalah hari Sabat. Mengaku infalibilitas atau keadaan tidak dapat berbuat kesalahan. Dia mengklaim hak untuk merubah hukum Allah agar sesuai dengan tujuannya sendiri. Ini ditulis dalam 100 Message, volume 7, halaman 910. Kompromi antara kekafiran dan kekristenan pada zaman Kaisar Konstantin menghasilkan perkembangan manusia berdosa yang dinubuatkan sebagai menentang dan meninggikan dirinya di atas Tuhan. Sistem raksasa agama palsu itu adalah mahakarya kekuatan setan. Monumen usahanya untuk mendudukkan dirinya sendiri di atas tahta, untuk memerintah bumi menurut kehendaknya, untuk mengamankan keuntungan dan kehormatan duniawi. Gereja dituntun untuk mencari bantuan dan dukungan dari orang-orang besar di bumi. Dan dengan demikian menolak Kristus. Dia dibujuk untuk menyerahkan kesetiaan kepada wakil setan. Rumah kekafiran dan rumah keagamaan yang bergabung dengan kekuasaan negara. Penting untuk mengetahui urutan kronologis dari sangkakala kedua dan sangkakala ketiga. Seperti yang telah kita pelajari, tahta setan awalnya ada di Roma kekafiran, dan kemudian tahtanya dipindahkan melalui gereja Pergamus ke Roma, yang bergabung antara kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan keagamaan pada tahun 538 Masehi. Ini terdapat di dalam Wahyu 2 ayat 13 dan Wahyu 13 ayat 2. Kita baca Wahyu 2 ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas,
saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis dia. Wahyu 13 ayat 2 dikatakan, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Dalam semua garis besar nubuatan, Roma kekafiran kemudian selalu diikuti oleh Roma yang bergabung antara pemerintahan, kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan keagamaan. Ini berlaku untuk Daniel 2, yaitu penggabungan besi dan tanah liat di kaki, ya kan, mengikuti kaki yang dari besi. Jadi di dalam Daniel pasal 2 di situ juga ada yang disebut patung Nebukadnezar, di mana yang terakhir di kaki itu ada gabungan antara besi dan tanah liat. Artinya adalah ini adalah kekuasaan yang bergabung, kekuasaan pemerintahan negara dan kekuasaan keagamaan yang menjadi satu. Dalam Daniel 7, binatang naga itu menumbuhkan 10 tanduk dan kemudian diikuti oleh tanduk kecil. Daniel 7 ayat 23 sampai dengan 24. Kita baca Daniel 7 ayat 23 dan 24. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Dalam Daniel 2, dalam Daniel 8, tanduk kecil itu tumbuh horizontal. Ya. Itu adalah kekuasaan Roma kekafiran. Dan kemudian kerajaan itu atau tanduk kecil itu tumbuh secara vertikal, artinya naik ke surga. Ini adalah kekuasaan Roma, gabungan antara kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan agama. Itulah yang terjadi. Jadi sebelumnya adalah kekuasaan hanya pemerintahan saja, kekaisaran Roma, tetapi setelah itu diganti dengan Roma yang mempunyai kekuasaan negara dan kekuasaan keagamaan. Ya kan? Setelah orang-orang barbar pergi. Dalam Wahyu 12, naga bertanduk 10 berusaha membunuh anak laki-laki itu. Dan kemudian naga bertanduk 10 yang sama menganiaya wanita itu selama 1260 hari. Ini bisa kita baca di dalam Wahyu 12 ayat 1 sampai dengan 6 dan ayat 13 sampai dengan 16. Kita baca Wahyu 12 ayat 1 sampai dengan 6 dan ayat 13 sampai dengan 16. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa-bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ayat 6, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah
supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ayat 13, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempat yang di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Di sini dikatakan 1 masa artinya 1 tahun, sehingga dengan demikian 1 masa, 2 masa, dan setengah masa artinya 3,5 tahun. 1 tahun 360 hari, sehingga kalau 3,5 tahun dikalikan 360 hari, itu sama dengan 1260 hari. Ayat 15, lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Jadi dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai dengan 10, naga bertanduk 10 memberi tahta, kuasa, dan otoritasnya kepada binatang yang keluar dari dalam laut. Ayatnya terdapat di dalam Wahyu 13 ayat 2. Dan binatang yang keluar dari dalam laut kemudian memerintah selama 42 bulan. Ayatnya dalam Wahyu 13 ayat 5. Kita baca kitab Wahyu pasal 13 ayat 2 dan 5. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Dan kepadanya itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Jadi binatang yang keluar dari dalam laut diberi kuasa oleh naga, yaitu kekuasaannya, tahtanya dan kekuasaannya yang besar selama 42 bulan. Artinya kalau 42 kali 30 hari itu sama dengan 1260 hari. Jadi kalau 1 hari sama dengan 1 tahun, di mana ayatnya terdapat di Yeskiel 4 ayat 6, berarti 1260 hari itu sama dengan 1260 tahun. Mari kita lihat Yeskiel 4 ayat 6 yang menyatakan bahwa 1 hari sama dengan 1 tahun. Ayat 6, Yeskiel 4 ayat 6. Kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya, tetapi pada sisi kananmu, dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Jadi dikatakan, aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Jadi binatang yang keluar dari dalam laut berkuasa selama 42 bulan, yaitu 42 kali 30 hari, sama dengan 1260 hari, sama dengan 1260 tahun. Dalam 2 Tesalonika, 2 manusia berdosa naik ke tampuk kekuasaan hanya setelah penahannya, yaitu Kekaisaran Romawi, jatuh. Kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai dengan 8. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi jika sangkakala kedua mewakili jatuhnya Kekaisaran Romawi, maka masuk akal bahwa sangkakala ketiga akan menjadi kemurtatan yang mengikutinya.
Nubatan dalam kitab Daniel 7 tidak diragukan bahwa setelah 10 tanduk itu menghancurkan kekaisaran Romawi, kekuasaan lain akan muncul untuk menaklukkan dan mencemarkannya. 2 Tesalonika menjelaskan bahwa setelah pelepasan penahan oleh 10 tanduk, yaitu suku barbar, orang berdosa akan mengungkapkan dirinya duduk di bait Allah, dalam hal ini adalah gereja, menunjukkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan seperti yang dilakukan setan ketika dia jatuh dari surga dan berkata, "Aku akan menjadi seperti yang maha tinggi." Ayatnya tadi sudah kita baca, yaitu terdapat di dalam kitab Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 14. Sekarang pandangan dalam kitab 2 Tesalonika pasal 2. Pada poin ini kita akan membahas arti dari kemurtatan, bait Allah, dan anak kebinasaan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai dengan 4. 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai dengan 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Kata murtad memiliki makna yang pasti. Jadi Paulus tidak sekedar kemurtadan, melainkan menekankan akan ada kemurtadan. Dalam tulisannya, Rasul Paulus selalu mengidentifikasi bait Allah sebagai gereja. Ayatnya dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 21, 1 Korintus 3 ayat 16, dan 1 Korintus 17 ayat 1, 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Kita baca Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 21. Ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ayat 21, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai dengan 17 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yohanes 17 ayat 12 menyebutkan Yudas dengan nama yang sama sebagai manusia berdosa, yaitu disebutkan apa? Anak dari kebinasaan. Yudas adalah orang dalam yang berpura-pura setia kepada Kristus, tetapi diam-diam mengkhianati dia dengan ciuman. Yohanes 17 ayat 12, kita baca. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya
genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ketiga ungkapan ini dalam 1 Tesalonika 2, yaitu kemurtatan, bait Allah, dan anak kebinasaan, dengan jelas menunjukkan bahwa musuh dari dalam dan akan menajiskan dan meracuni gereja. Jadi musuh itu bukan dari luar, tapi justru dari dalam sendiri, dan akan menajiskan dan meracuni gereja. 2 Tesalonika 2 ayat 6-7 menggambarkan tentang penahan. 2 Tesalonika 2 ayat 6 dan 7. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Jadi pertama, Paulus memberitahu orang Tesalonika, kamu tahu apa yang ditahan kembali, dan kemudian merujuk pada dia yang menahan akan disingkirkan. Dalam Roma 13 ayat 1-10 kita melihat fenomena serupa. Paulus memulai dengan mengatakan Roma adalah pusat daripada otoritas pemerintahan. Roma 13 ayat 1-3. Mari kita lihat kitab Roma 13 ayat 1-3. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Jadi, kita harus selalu mengikuti apa yang pemerintah telah atur. Aturan-aturan harus kita ikuti. Jangan kita menentang peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itulah yang dimaksud dari ayat ini. Kemudian dalam ayat 4, dia menggunakan bentuk tunggal dia untuk merujuk pada individu, yaitu penguasa. Ini terdapat di dalam ayat 4. Sangat jelas bahwa dia di sini tidak merujuk pada orang yang tertentu, melainkan pada siapapun yang memerintah kekuatan sipil Roma pada saat momen tertentu. Kita baca Roma 13 ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Dikatakan di sini oleh Kardinal Edward Manning yang menggambarkan kekuatan yang memerintah setelah penghapusan penahannya, yaitu Kekaisaran Romawi. Sekarang ditinggalkannya Roma adalah pembebasan para pemimpin agama pada waktu itu. Apapun klaim kepatuhan yang mungkin dibuat oleh kaisar dan kepatuhan apapun yang Paus mungkin telah menyerah, seluruh hubungan sebelumnya anomali dan dibatalkan lagi dan lagi oleh sifat buruk dan kebiadaban para kaisar. Akhirnya dibubarkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Pemeliharaan Tuhan mengizinkan serangkaian gangguan Gotik, Lombardia, dan Hongaria untuk memusnahkan Italia dan untuk menghapus darinya setiap sisa-sisa kekaisaran. Di sini dikatakan kekuasaan pimpinan kekuasaan agama menemukan diri mereka sendiri, satu-satunya sumber dari ketertiban, ketentraman, hukum, dan keamanan. Dan sejak saat pembebasan takdir ini, ketika dengan intervensi ilahi
rantai jatuh dari tangan penerusnya, yaitu Santo Petrus, seperti dulu dari miliknya sendiri. Tidak ada penguasa yang pernah memerintah di Roma kecuali wakil Yesus Kristus. Ditulis oleh Henry Edward Manning, The Temporal Power of the Vicar of Jesus Christ. Manning tidak menyadari tentang pernyataannya itu. Sejarah membuktikan bahwa penghapusan Kekaisaran Romawi memang mengarah pada pembebasan kekuasaan agama yang ada di Roma. Patut dicatat bahwa Manning menggambarkan jatuhnya Kekaisaran Romawi sebagai rantai jatuh ke tangan penerus, yaitu Santo Petrus. Dari kata-kata Manning sendiri, kita dapat menyimpulkan bahwa kejatuhan Kekaisaran Romawi melepaskan rantai yang menahan uskup Roma. Para bapak gereja mula-mula sepakat dalam pendapat bahwa penahan adalah referensi ke Kekaisaran Romawi pada umumnya dan individu kaisar pada khususnya. Paulus menjelaskan bahwa gereja di Tesalonika mengetahui identitas pengekang. Namun Paulus menulis dalam bahasa terselubung. Mengapa? Jawabannya adalah dia tidak bisa berbicara secara terbuka tentang jatuhnya kekaisaran yang berkuasa pada zamannya. Jika dia secara terbuka menyatakan bahwa Kekaisaran Romawi akan disingkirkan, para kaisar akan memiliki alasan untuk menangkap atas penghasutan terhadap pemerintah Romawi. Oleh karena itu, Paulus harus berhati-hati. Jika penahannya adalah Roh Kudus seperti yang diyakini oleh banyak futuris, mengapa Paulus begitu waspada? Mengatakan bahwa penahannya adalah Roh Kudus tidak akan membuat kontroversi sama sekali. Jelas bahwa Paulus tidak dapat secara terbuka mengidentifikasi siapa penahan itu. Dia tidak perlu melakukannya karena orang Tesalonika sudah tahu siapa pengekang itu. Sekarang mari kita beralih ke tulisan-tulisan para bapak gereja mula-mula untuk melihat bagaimana mereka mengerti arti penahannya itu. Ditulis oleh Tertullian tahun 160 sampai 240 Masehi. Karena misteri kejahatan sudah bekerja. Hanya dia yang sekarang menghalangi, yang harus merintangi sampai ia disingkirkan. Apa kendala yang ada selain negara Romawi yang jatuhnya dengan tersebar ke dalam 10 kerajaan akan memperkenalkan antikristus atau reruntuhannya sendiri, dan kemudian akan terungkap orang-orang fasik. Satu, orang-orang fasik itu. Akhir dari semua hal yang mengancam kesengsaraan yang mengerikan hanya dihambat oleh melanjutkan keberadaan Kekaisaran Romawi. Lactantius ini ada di awal abad keempat. Subjek itu sendiri menyatakan bahwa kejatuhan dan kehancuran dunia akan segera terjadi, kecuali bahwa sementara kota Roma tetap ada, tampaknya tidak ada yang seperti ini untuk ditakuti. Namun ketika ibu kota dunia itu akan jatuh dan akan sudah mulai menjadi jalan yang sibil akan terjadi, siapa yang bisa meragukannya bahwa akhir kini telah tiba untuk urusan manusia dan seluruh dunia. Itu adalah kota, itu saja yang masih menumpang segala sesuatu. Jerome meninggal tahun 420 Masehi. Dia yang letter diambil dari jalan, namun kita tidak menyadari bahwa antikristus dekat. Dalam hal ini, Elbert juga memiliki beberapa pernyataan menarik mengenai penahan, baik di sejarah dan dalam nubuatan. Semangat kompromi dan kesesuaian dari gereja Kristen mula-mula adalah tertahan untuk sementara waktu oleh penganiayaan sengit yang dialami gereja
di bawah kekafiran. Tetapi ketika penganiayaan berhenti dan kekristenan memasuki pengadilan, istana raja, dia mengesampingkan kesederhanaan Kristus dan rasul-rasulnya yang sederhana untuk kemegahan dan kebanggaan para imam dan penguasa kafir, dan menggantikan persyaratan Tuhan. Dia menggantikan teori dan tradisi manusia. Biarkan pengekangan yang sekarang diberlakukan oleh pemerintah sekuler dihilangkan dan Roma dipulihkan dalam kekuatannya yang dulu, dan akan segera ada kebangkitan tirani dan penganiayaan. Kekaisaran Roma yang meluas hancur berkeping-keping, dan dari reruntuhnya bangkit sekuat itu kekuasaan, yaitu Gereja Katolik Roma. Gereja ini membanggakan infabilitasnya, dan dia adalah agama turun-menurun. Sekarang arti bintang jatuh. Wahyu 8 ayat 10 sampai dengan 11. Kita baca dulu. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor. Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absinthus. Di dalam King James Version dikatakan adalah wormwood atau Absinthus. Dan sepertiga dari semua air menjadi Absinthus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Dikatakan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor. Melambangkan apa bintang besar yang jatuh? Sangkakala ketiga menggambarkan bintang yang jatuh dari langit sebagai obor yang menyala-nyala. Oleh karena itu, kita tidak hanya harus menemukan arti dari kata bintang, tetapi juga dari ungkapan obor menyala-nyala. Seperti yang telah kita lihat dalam contoh pertama, bintang jatuh melambangkan setan. Beberapa ayat kitab suci membuat ini lebih jelas. Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 14 tadi sudah kita baca lagi. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sekarang kita baca di dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai dengan 9. Tadi sudah kita baca lagi. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ayat 8, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Ayat 9, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Lukas 10 ayat 18, Yesus membandingkan setan dan malaikat-malaikatnya dengan kilatan petir, ular, dan kalajengking. Kita baca Lukas 10 ayat 17 sampai dengan 19. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ini mirip dengan yang terjadi di sangkakala ketiga. Ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Yesaya 1 ayat 13 sampai dengan 14 membandingkan malaikat dengan pelita atau obor yang berkedip-kedip seperti petir. Kita baca Yesaya 1 ayat 13 sampai dengan 14. Di tengah makhluk-makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api saat menyala, seperti suluh yang bergerak kian kemari
di antara makhluk-makhluk hidup itu. Dan api itu bersinar, sedang dari api itu kilat sabung menyambung. Ayat 14, makhluk-makhluk hidup itu terbang ke sana kemari seperti kilat. Jadi dilihat di sini dikatakan malaikat seperti pelita, seperti obor yang berkedip-kedip seperti petir yang berjalan ke sana kemari seperti kilat. Sekarang kita lihat Wahyu 1 ayat 20. Wahyu 1 ayat 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Jadi di sini di Wahyu 1 ayat 20 dikatakan ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Tujuh bintang di sebelah tangan kanan Yesus melambangkan fakta bahwa dia mengarahkan pekerjaan kepada para utusan ini. Tujuh gereja mewakili tujuh era berturut-turut dalam sejarah gereja, sehingga tujuh bintang harus mewakili utusan atau pendeta yang mewartakan pekabaran Tuhan kepada gereja di masing-masing era itu. Artinya, masing-masing dari tujuh gereja memiliki satu bintang, dan masing-masing bintang itu mewakili para pemimpin agama dari era tertentu yang diwakili oleh gereja itu. Para pengkhotbah harus mengkhotbahkan kebenaran Injil yang murni dan menghidupkannya. Dalam Wahyu 12 ayat 1, 12 bintang di mahkota wanita itu melambangkan 12 rasul dari anak domba yang mengajarkan kebenaran sebagaimana adanya di dalam Yesus. Sekarang kita lihat Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Demikian juga di Sakaria 9 ayat 15, Sakaria 9 ayat 16, Nabi melihat umat sisa terakhir di bawah simbol bintang di mahkota kemuliaan. Sakaria 9 ayat 16 kita baca. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh, mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilat-kilat. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Di dalam Daniel 11 ayat 33 sampai dengan 36 dikatakan, dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti, tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit, dan banyak yang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Raja itu akan berbuat sekehendak hati. Ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah, juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh sama sekali, dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu, sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Daniel 12 ayat 3 memberitahu kita bahwa orang bijak akan bersinar seperti bintang selamanya. Kita baca Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Ellen White menyajikan penggambaran menarik
dari 7 bintang wahyu ini. Inilah firman Dia yang memegang 7 bintang di tangan kanannya. Wahyu 2 ayat 1. Kata-kata ini diucapkan kepada para guru di gereja. Mereka yang dipercayakan oleh Tuhan dengan tanggung jawab yang berat. Pengaruh manis yang melimpah di gereja terikat dengan pelayan Tuhan yang akan mengungkapkan kasih Kristus. Bintang-bintang di langit berada di bawah kendalinya. Artinya di bawah kendali Yesus. Dia mengisi mereka dengan cahaya. Dia membimbing dan mengarahkan gerakannya. Jika dia tidak melakukan ini, mereka akan menjadi bintang jatuh. Begitu juga dengan para pelayannya. Mereka hanyalah alat di tangannya. Dan semua kebaikan yang mereka capai dilakukan melalui kuasanya. Melalui mereka cahayanya adalah untuk bersinar. Juru selamat harus menjadi teladan mereka. Jika mereka akan memandang Dia sebagai Dia memandang kepada Bapa, mereka akan dimampukan untuk melakukan pekerjaannya. Saat mereka menjadikan Tuhan sebagai ketergantungan mereka, Dia akan memberi mereka kecerahannya untuk direfleksikan ke dunia. Apabila bintang-bintang berhenti memberitakan Injil dan mengkhotbahkan tradisi manusia, maka mereka akan menjadi bintang jatuh. Itulah arti dari bintang jatuh, yaitu pelayan-pelayan di gereja berhenti memberitakan Injil dan mengkhotbahkan, tetapi mengkhotbahkan tradisi-tradisi manusia. Arti dari lampu menyala atau menyala-nyala oleh api. Kata lampu dalam Wahyu 8 ayat 8 mengacu pada obor yang menyala. Kita baca Wahyu 8 ayat 8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Yohanes 18 ayat 3 menggunakan kata yang sama untuk menggambarkan orang Farisi yang datang dengan obor untuk menangkap Yesus. Kita baca Yohanes 18 ayat 3. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Inilah yang dikatakan obor yang menyala-nyala, yaitu lentera atau suluh. Kisah Para Rasul 20 ayat 8 menggambarkan obor yang memberikan cahaya di mana Rasul Paulus berkhotbah di malam hari. Kisah Para Rasul 20 ayat 8. Saya baca di sini. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Kitab suci tidak hanya membandingkan umat Allah dengan bintang-bintang, tetapi juga dengan pelita atau obor yang memberikan terang Tuhan atas dunia dalam kegelapan. Yesaya 62 ayat 1-2, orang benar itu seperti pelita yang bersinar di tengah-tengah kegelapan. Yesaya 62 ayat 1-2. Kita baca. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak saya ulang, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Ayat 2, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan saya ulang, dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. 2 Korintus 4 ayat 5 dan 6, pemberitaan Injil adalah seperti cahaya yang bersinar di dalam kegelapan.
2 Korintus 4 ayat 5 dan 6. Kita baca ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Matius 5 ayat 14 sampai dengan 15, kata terang di sini adalah terang Tuhan, memanggil umatnya untuk menjadi terang di dunia kegelapan. Kita baca Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 25 ayat 1 sampai 10 menggunakan kata lampades untuk pelita 10 gadis. Ini adalah perumpamaan tentang 10 anak darah, 5 bodoh dan 5 bijaksana. Kita baca Matius 25 ayat 1 sampai dengan 10. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantara bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat 6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Ayat 7, gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Perikop ini menggambarkan umat Tuhan yang menerangi jalan menuju kamar pengantin pria untuk pernikahan. Gagasan dalam perumpamaan ini adalah bahwa manusia makhluk yang memancarkan cahaya seperti lampu. Ellen White membuat pernyataan mencerahkan tentang arti dari lampu. Jadi, para pengikut Kristus harus menerangi kegelapan dunia melalui Roh Kudus. Firman Tuhan adalah terang yang menjadi transformasi dalam kehidupan penerima. Dengan menanamkan dalam hati mereka prinsip-prinsip firman-Nya, Roh Kudus mengembangkan dalam diri manusia sifat-sifat Allah. Cahaya kemuliaannya, karakternya adalah untuk bersinar dalam diri para pengikutnya. Demikianlah mereka harus memuliakan Tuhan untuk meringankan jalan menuju rumah mempelai pria ke kota Tuhan, menuju pernikahan perjamuan anak domba. Wahyu 4 ayat 5, ayat ini menggunakan kata lampades untuk menggambarkan 7 pelita api yang melambangkan 7 gereja yang diberdayakan oleh Roh Kudus untuk memberikan cahaya. Wahyu 4 ayat 5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor, di dalam Alkitab King James Version disebut 7 lamps, menyala-nyala di hadapan tahta itu.
itulah ketujuh roh Allah. Mazmur 119 ayat 105. Kitab suci Perjanjian Lama juga merupakan cahaya atau pelita yang lebih rendah atau lebih kecil karena mereka memberikan kesaksian tentang Yesus. Kita baca Mazmur 19 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yohanes 5 ayat 35 menggambarkan Yohanes Pembaptis sebagai pelita yang bersinar yang memberi kesaksian tentang Yesus. Kita baca Yohanes 5 ayat 35. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Meskipun kata Yunani di sini adalah lagnos dan bukan lampades, artinya adalah sinonim. Dalam Wahyu dan dalam ayat ini, kata-kata menyala dan lampu adalah digunakan. Ellen White menulis nasihat ini kepada para remaja gereja. Kamu adalah pembawa cahaya Tuhan. Dia telah menempatkan di tanganmu pelita yang harus kamu tetap pangkas dan dibakar untuknya. Sisi negatif dari lampu penyala yang jatuh. Wahyu 8 ayat 10 menunjukkan bahwa para pelayan dan guru atau malaikat atau bintang gereja periode ini, gereja seharusnya bersinar sebagai pelita. Kita baca Wahyu 8 ayat 10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Sebaliknya mereka jatuh dari tempat mereka dan mencempari air. Hal yang sama terjadi pada mereka seperti pada Lucifer. Lucifer awalnya setia pada Tuhan. Ellen White menggambarkannya, setan telah menjadi Lucifer, pembawa terang yang berbagi kemuliaan Allah di surga. Sebelum berdosa, Lucifer adalah pembawa terang, bintang yang bersinar seperti pelita yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Namun ketika dia menjadi bangga dan berusaha untuk membawa kemuliaan dirinya sendiri, dia mencemarkan dan menyakiti hati para malaikat dengan tuduhan palsu melawan Tuhan. Akibatnya dia jatuh dari surga dan dia menjadi bintang jatuh atau lampu yang padam. Hal serupa terjadi di gereja apostolik atau gereja zaman rasul-rasul. Awalnya itu mencerminkan kemurnian Injil Yesus. Namun dalam perjalanan waktu itu jatuh ke dalam kemurtatan. Meracuni air murni Injil dan membawa kematian rohani. Amsal 13 ayat 9 menggambarkan orang fasik padam seperti pelita. Kita baca Amsal 13 ayat 9. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Yudas 11 ayat 13 menggambarkan bintang pengembara yang tidak memiliki jangkar dan perbandingan mereka kepada 3 orang murtad yang terkenal dalam Perjanjian Lama, yaitu Kain, Korah, dan Bileam. Kita baca Yudas 11 ayat 13. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Ayat 13. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Berbeda dengan bintang jatuh,
pada mereka yang mempelajari nubuatan, bintang muncul dalam hati mereka. Ini terdapat di dalam 2 Petrus 1 ayat 19 dan 20. Jadi bintang timur yang terbit itu berlawanan dengan bintang jatuh. Kita baca 2 Petrus 1 ayat 19 dan 20. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ayat 20, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi kita telah mempelajari lambang dari bintang dan obor yang menyala-nyala. Bintang jatuh melambangkan mereka yang berhenti mengkhotbahkan Injil dan mereka mengkhotbahkan tradisi manusia. Obor yang menyala-nyala melambangkan gereja yang menjadi terang di sekitarnya. Obor yang jatuh atau pelita yang jatuh melambangkan gereja yang murtad karena mengajarkan tradisi manusia. Kita masih akan membahas bahwa nama bintang itu absinthus. Sepertiga semua air menjadi absinthus dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Saat ketiga nanti akan kita lanjutkan Sabat berikutnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam surga, kami ucapkan terima kasih Tuhan untuk memimpin kami dalam pembahasan firman Tuhan tentang sangkakala ketiga ini. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan demikian kami akan bisa mengerti apa yang telah Tuhan sampaikan dan Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin.